Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asal Usul Channel. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi kesehatan, umur panjang, dan dimudahkan mencari rezekinya. Bagi yang baru menemukan di Asal Usul Channel, dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan subscribe. Sebagian besar umat Islam yang ada di Indonesia, terlebih-lebih lagi umat Islam yang ada di luar negeri, tidak mungkin mempercayai cerita akan munculnya tokoh Satrio Piningit. Alasan mereka enteng-enteng saja, dan amat sangat sederhana kalau tidak ingin dikatakan menggampangkan atau menganggapnya sepele. Mereka tentu akan mengatakan, kalau cerita itu tidak ada dasar hadisnya dan tidak ada ayatnya dalam Al-Quran, apalagi Satrio Piningit hanya ramalan Joyoboyo. Dalam fikih Islam, haram hukumnya mempercayai ramalan. Bagi umat Islam keturunan Jawa, mereka bersikap lebih moderat dan santun karena takut kualat pada leluhurnya, mengingat ramalan Joyoboyo ini sudah berusia ratusan tahun, dan dipercaya oleh leluhur mereka. Umat Islam yang bergaris keras tegas, yang menghitam putihkan persoalan, yang mengharamkan ramalan bersikap ambivalen dan pembual. Mereka mengharamkan ramalan akan tetapi menghalalkan prediksi. Terminologi atau ramalan adalah menyampaikan sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Makna kata prediksi atau perkiraan tidak ada bedanya dengan ramalan. Prediksi atau perkiraan dapat diterima oleh umat Islam karena rentang waktu kejadiannya relatif singkat, meski prediksi atau perkiraan bermakna ramalan juga. Parameter untuk mengetahui benar tidaknya sebuah ramalan hanya dua. Pertama, rentang waktu yang panjang antara saat ramalan pertama kali disampaikan dengan waktu kejadiannya. Kedua, jumlah manusia yang percaya, beriman, apakah semakin bertambah atau berkurang yang pada akhirnya punah, habis ditelan bumi. Kedua parameter di atas dipenuhi oleh ramalan Joyoboyo, waktu yang panjang dan orang yang percaya semakin bertambah dan tidak terbatas di Pulau Jawa saja. Beda halnya dengan penganut kepercayaan Tolotang, berafiliasi ke agama Hindu, di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Cahyo Nayaswara telah melakukan penelitian dan menyimpulkan bahwa aliran itu menganut faham animisme yang bersumber dari ajaran Lagaligo. Mereka menunggu munculnya seorang tokoh yang bernama Sauri Gading, putra Lagaligo, untuk yang kedua kalinya. Pemimpin spiritual mereka disebut Uwak. Semua pengikut tunduk pada perkataan Uwaknya. Aliran ini juga meramalkan dan meyakini akan munculnya seorang tokoh penyelamat. Kepercayaan ini sudah berusia 1000 tahun lebih dan pengikutnya sekarang tinggal beberapa ratus kepala keluarga saja. Karena parameter kedua tidak terpenuhi maka kami kesampingkan. Ramalan mereka tidak memenuhi syarat untuk bisa dijadikan rujukan dalam mencari kebenaran sebuah ramalan. Kiamat adalah peristiwa yang belum terjadi, akan tetapi sudah lama dijanjikan. Kiamat pertama kali dijanjikan pada masa Nabi Nuh alaihi salam. Janji kiamat masih berlaku sampai hari ini dan entah sampai kapan. Hanya Allah yang tahu. Karena Dia yang berjanji, maka biarlah Tuhan sendiri yang membuktikan janjinya. Janji Tuhan sifatnya pasti. Umat Islam dan Kristen meyakini janji Tuhan karena janji itu terdapat di kitab sucinya. Sedang Hindu
Buddha dan Konghucu bersikap moderat karena janji itu tidak terdapat di dalam kitabnya. Joyoboyo bukan Tuhan, karena itu kebenaran yang dia sampaikan menggunakan kata ramalan, sebab hanya kata itu yang pas digunakan untuk membedakan dirinya dengan Tuhan meskipun apa yang disampaikan sama-sama mengandung nilai kebenaran. Janji Tuhan bersifat pasti dan janji Joyoboyo sifatnya relatif. Untuk membuktikan relativitasnya, maka digunakan kata yang tepat yaitu ramalan. Umat Islam yang beriman, percaya kepada ramalan Joyoboyo, tidak dapat dikategorikan sebagai musyrik, oleh karena adanya kata pembuka, ramalan, relatif tersebut. Cahyo Nayaswara dengan tegas menyatakan, beriman percaya kepada ramalan Joyoboyo. Pernyataan ini, berani kami sampaikan dengan tegas setelah kami melakukan perenungan yang mendalam berdimensi spiritual, studi literatur, yang berfokus pada kebenaran peramal-peramal dunia termasuk Nostradamus dan yang paling penting adalah kajian kritis terhadap Al-Quran. Semua ini kami lakukan dalam waktu yang amat singkat, setelah membaca tulisan Gerakan Al-Mahdi di internet. Mohon maaf nama penulisnya tidak kami ketahui. Demikianlah ulasan tentang Satrio Piningit menurut Al-Quran, dan ulasan ini kami sambung lagi ke part 2 dan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Satrio Piningit menurut Al-Quran.